Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang yang namanya, bagaimana kita memberi label pada suatu flowchart. Jadi ketika kita dapat soal, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat, flow diagram, kemudian dari flow diagram itu kita beri label, terus kita tentukan DOF-nya, baru kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini contoh soal yang berikutnya yang kemarin belum sempat kita bahas, yaitu ada di contoh soal 435. Nah, ini saya harap semuanya sudah pada mengerjakan supaya bisa lebih memahaminya lagi. Nah, di sini ada suatu campuran liquid di mana campuran tersebut mengandung 45% benzen dan 55%-nya adalah toluen. Terus kemudian campuran tersebut masuk ke kolom destilasi. Eh, Pada aliran atas, produk yang meninggalkan kolom itu mengandung 95% mol B. B ini adalah benzen. Dan pada aliran bawah mengandung 8% dari benzen feed. Jadi 8% dari benzen feed-nya. Nah, itu artinya kalau 8% dari benzen feed berarti 92% benzen meninggalkan pada aliran atas. Jadi kan kalau lihat di feed-nya itu ada 45% benzen dan 55% toluen, terus kemudian di aliran atas mengandung 95% benzen. Oke, udah ya. Terus kemudian di aliran yang bawah itu ada 8% benzen dari feed. Jadi benzen yang dari feed ini, 45% benzen ini, 8%-nya menuju ke aliran bawah, 92%-nya mengalir ke aliran, dari 45% ini ada di aliran atas. The volumetric flow rate itu adalah 2000 liter per hour, terus kemudian SG-nya adalah 0,872. Kemudian kita disuruh menentukan berapa laju alir massa yang pada aliran atas dan komposisi fraksinya pada aliran bawah. Oke, nah ini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita gambar terlebih dahulu tadi adalah sebuah kolom destilasi. Kemudian ada feed yang masuk di sini. Feed-nya kita asumsi yang masuk itu adalah 2000 liter per hour atau 2000 liter per jam. Dan laju alir massanya kita nggak tahu berapa. Tapi kita tahu bahwa di sini ada 45% benzen per mol dan 55% toluen per mol. Masuk ke sini. Kemudian yang keluar di bagian atas sebagai aliran 2, sehingga di sini kita nggak tahu laju alir 2-nya berapa, di mana dia mengandung 95% benzen, berarti sisanya adalah 5% toluen. Aliran 3 diketahui bahwa massa benzen di aliran 3 itu adalah 8% dari benzen yang ada di feed. Kemudian massa toluen di aliran 3 kita nggak tahu berapa. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui DOF-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ingat di sini itu adalah laju alir M1, M2. Kok di sini bukan M3 tapi MB3? Itu karena fraksinya sudah dikalikan dengan laju alirnya. Jadi kita langsung menyebutnya sebagai MB3. Tapi kalau di sini ini adalah M1. Itu karena ini adalah sebagai laju alir massa. Ketika nanti laju alir massa ini dikalikan dengan 45%, itu nanti akan menjadi MB1. M1 dikalikan dengan toluen 55% akan menjadi MT1. Gitu ya. Itu perbedaannya kenapa di sini M1, di sini MB. Terus kenapa ini satuannya perlu diperhatikan juga kalau laju alir massa itu adalah kilogram per hour atau massa per jam atau massa per waktu gitu ya. Kalau fraksinya itu satuannya adalah mol, komponennya apa? Benzen atau toluen per mol. Dan kita cari DOF-nya, ada berapa DOF yang tidak diketahui di sini?
Ada M1, M2, MB3, dan MT3. Equation balance-nya ada senyawanya benzen dan juga toluen. Relasi lain itu ada density atau Sg, nanti kan ada Sg-nya ya, dari Sg kita bisa dapat density-nya. Terus kemudian kita diketahui juga bahwa di sini 8% dari benzen yang ada di feed. Sehingga DOF-nya adalah 0. Kalau DFO-nya 0 gini berarti bisa diselesaikan. Langkah awal adalah kita cari dulu M1. Tadi diketahui satuannya liter per hour. Sementara ini kan laju alir massa, bukan laju alir volume. Maka dari itu, kita perlu mengkonversi dari laju alir atau dari volumenya ini, volume per waktunya, volumetriknya, menjadi laju alir massa, yaitu dengan dikali dari Sg-nya, kemudian dikali juga dengan 1 kg per liter density. Sehingga kita peroleh M1-nya adalah sekian. Dan kita tahu juga dari relasi lain menyatakan bahwa 8% dari benzen di feed. Jadi MB3 tadi itu adalah 8% dari benzen yang ada di feed. 8% benzen yang ada di feed itu ada berapa? 45%. Ini dikali, maaf ini maksudnya adalah 1744. Ini bukan 2000 tapi 1744 ya. Sehingga hasilnya adalah 62,8. Ini bukan 2000, kalau 2000 ini masih dalam liter per hour, tapi kita harus ganti dalam 1744. Jadi hasilnya ini sudah benar, tapi ini yang salah ya, ini harusnya 1744. Lalu di sini, setelah itu kita mau mencari neraca bensennya. Neraca bensen berarti tadi ada 45% ini ya. Kita lihat bensen ada di mana aja, yang di feed 45% dikalikan M1. Sama dengan in sama dengan out kan, in sama dengan out. Outnya ada apa? 95% kali M2 ditambah MB3. Tadi M1 udah diketahui, MB3 udah diketahui, sehingga kita bisa dapat M2-nya. Massa toluennya adalah 55% dari M1 sama dengan ini 5% dari M2 dan ditambah MT3, sehingga MT3-nya kita bisa ketemu. Setelah kita mengetahui tadi kan disuruh tanya adalah M2-nya berapa, kemudian disuruh ditanya juga fraksinya berapa. Fraksinya tinggal berarti kalau nyari YB3 itu adalah dengan MB3 per M3 atau massa totalnya. YT3 berarti ini dibagi dengan ini. Sehingga kita bisa dapat fraksi massanya. Kalau ditanyakan fraksi mol bagaimana, Bu? Kalau yang ditanyakan fraksi mol, itu artinya ini yang MB3 kita kalau seperti ini berarti kita bagi dulu dengan BM-nya. 62,8 ini massa MB3 kita bagi dengan mol, jadi kita ketemu mol benzen di titik aliran 3, kemudian MT3 juga kita bagi mol, baru kita nanti dapat mol toluen di titik di aliran 3, kemudian baru kita total, mol total, baru kita bisa cari fraksi mol. Jadi itu perlu diperhatikan juga yang ditanyakan fraksi massa atau fraksi mol. Siapa tahu di dalam perhitungan itu dalam massa, tetapi nanti di soal ditanyakannya dalam fraksi mol. Jadi perlu diperhatikan dengan baik-baik ketika mendapatkan suatu soal, kita perlu analisa dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Itu ya. Lalu, ini yang perlu kita ketahui juga bahwa fraksi massa itu selalu kalau di total nilainya adalah 1. Jadi, fraksi benzen di aliran 1 dan fraksi toluen di aliran 1, kalau di total hasilnya adalah 1. Begitu pula di aliran 2 dan aliran 3. Laju alir massanya itu adalah penjumlahan dari
eee, laju alir massa benzen di aliran 1 ditambah maju alir toluen di aliran 1 sama dengan laju alir massa di aliran 1. Begitu pula untuk aliran 2 dan aliran 3-nya. Untuk menyelesaikan suatu soal, kita perlu memperhatikan pelabelan variabel-variabel yang tidak diketahui atau unknown, yang sifatnya TTSL di setiap aliran. TTSL kemarin adalah tidak terhubung secara linier. Ini adalah tadi sudah dibahas, neraca massa total itu adalah dengan M1 plus M2 sama dengan M3. Kemudian neraca massa benzennya itu adalah MB1 plus MB2 sama dengan MB3, begitu pula untuk yang toluen. Perhatikan jumlah neraca massa TTSL. Bila ada S komponen dalam suatu sistem, maka terdapat S plus 1 neraca, namun hanya S neraca saja yang TTSL. Jadi, S itu apa? S itu adalah senyawanya atau komponennya. Di sini ada berapa komponennya? Ini ada 2. Jadi, yang TTSL itu yang apa? Yang benzen dan juga yang toluen. Neraca massa totalnya bukan yang TTSL, tetapi ini yang TSL, gitu ya, maksudnya. Untuk materi ini, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Permisi, Bu, saya ingin izin bertanya. Iya, Untuk silakan. 4,3, soalnya boleh lihat lagi nggak, Bu? Ya, oke, baik. Ini soalnya? Itu kan liquid mixture-nya kan 45% benzen sama 55% toluen itu kan by mass, Bu. Iya. Tapi tadi saya lihatnya di gambar diagramnya itu mol per mol, Bu. Apa boleh kalau... Oh, oke. Maaf yang ini satuannya ini anggap mol ya. Oh, ini kilo. Sebentar. Saya cek dulu di diagramnya dulu ya. Oh, yang ini ya. Fraksinya, maksudnya ini di sini kita laju alir massanya kilogram per hour, tapi fraksinya adalah mol per mol gitu ya? Iya, yang di feed-nya, Bu. Soalnya kan di pertanyaannya itu dibilang by mass soalnya. Yang di pertanyaannya, oh ini, pertanyaannya Oh, laju alir massanya ini ya? iya. Oke, baik. Saya jawab dulu untuk pertanyaannya ini. Oke, jadi di sini tadi yang masuk ini kan 45% mol benzen per mol. Nah, terus kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa laju alir massanya. Kok bukan laju alir mol gitu ya maksudnya mungkin ya. Nah, di sini kan di soal ini ya, di soal 435 ini, soal 435 ini kita ingin ditanyakan, nah itu tadi yang saya bilang, kita perlu hati-hati di dalam apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Jadi yang diketahui di sini itu adalah 45% benzen dan 55% toluen. Nah, 45% benzen ini sebagai mol per mol, atau ini adalah satuannya mol. Terus kemudian, ini kan satuannya mol per mol ya. Terus kemudian di sini kan M1-nya kita cari ya, kita cari. Tadi yang ditanyakan adalah berapa laju alir massa, bukan laju alir mol. Maka dari itu di sini kita carinya adalah kita langsung kalikan density dan juga SG-nya, ketemunya adalah dalam kilogram per jam. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah laju alir mol, berapa laju alir molnya? Nah, itu artinya nanti massanya dibagi dengan dengan BM-nya. Nah, tetapi kan di sini kan laju alir massa saja ya. Nah, maka langsung dalam massa saja.
Lagi pula di sini masanya itu kan adalah suatu campuran benzen dan toluen. Nah, kalau campuran benzen dan toluen itu artinya kan tidak bisa dideteksi berapa BM-nya, kecuali kalau kita mencari satu persatu massa benzen dulu berapa, massa toluen itu berapa, baru kita bisa tahu mol masing-masingnya. Tapi kan di sini kita langsung ditanyakan dari soal itu adalah laju alir massa. Jadi kita langsung bisa dapat sekian. Terus kemudian kok ini bisa laju alir massa langsung dikalikan dengan fraksi mol, padahal kan harusnya di sini fraksi massa. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwa di dalam suatu neraca ya, dalam suatu neraca yang namanya fraksi itu kita tidak ini ya, tidak perlu memperhatikan dia ini fraksi kecuali yang udara kemarin. Kalau udara itu memang perlu diperhatikan dia fraksi mol atau fraksi massa. Tapi kalau di sini ini ya, ini tuh adalah suatu fraksi mol, kan satuannya adalah mol per mol. Nah, kalau satuan mol per mol, terus kemudian ini dikalikan massa, nanti jadinya pun tetap persatuannya adalah dalam massa gitu. Jadi ini tetap dalam fraksi mol dikalikan dengan massanya, fraksi mol kalikan massanya, sehingga kita dapat dalam laju alir massa. Gitu. Terus kemudian yang ini tadi yang ditanyakan adalah fraksi massa dari aliran yang ada di bawah atau aliran 3. Nah, kalau misalnya ditanyakan fraksi massa, berarti kita perlu cari adalah sebagai berikut. Tinggal dibagi dengan massa benzen sendiri dibagi massa total dan massa toluen sendiri dibagi massa total. Sehingga kita bisa dapat fraksi benzen dan fraksi toluennya. Tetapi kalau misalnya ditanyakan fraksi molnya, ya fraksi molnya itu kita perlu bagi dengan BM. Nah, di sini fraksi ini karena apa? Karena kalaupun ditambah ini kalau misalnya ditambah nilainya harus 1. Itu yang dimaksud dengan fraksinya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Iya, seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan dulu dari soal apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Mungkin nanti biar lebih jelas, silakan dikerjakan ulang, atau nanti kalau misalnya masih kurang jelas, bisa ditanyakan waktu responsi atau bisa langsung ditanyakan ke saya juga tidak apa-apa. Untuk pertemuan minggu ini, kita akan membahas yang namanya multiple unit. Jadi unitnya ada banyak. Kalau kemarin kan kita hanya membahas single unit atau hanya ada satu unit. Misalnya kayak tadi adalah kolom distilasi saja, atau misalnya mixer saja, atau reaktor saja. Tapi pada kenyataannya di dalam suatu yang namanya suatu pabrik atau suatu industri kimia itu tidak mungkin hanya ada satu alat saja, pasti ada banyak alat atau yang disebut dengan multiple unit. Nah, untuk menyelesaikan neraca massanya bagaimana? Apakah lebih rumit? Yang pasti lebih rumit daripada yang single unit, tetapi itu bisa diselesaikan. Nah, itu nanti bagaimana cara langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kayak misalnya ada 3 unit ya, ada unit 1, unit 2, unit 3. Unit mana dulu nih Bu yang perlu saya selesaikan? Nah, itu nanti ada cara-caranya. Cara-caranya yaitu dengan menganalisa terlebih dahulu yang namanya DOF-nya. Nah, kemarin kita udah diketahui bahwa DOF ini adalah total dari variabel yang tidak diketahui dikurangi dengan TTSL-nya, kemudian dikurangi dengan kalau misalnya ada relasi lain. TTSL itu adalah variabel independen. Nah, berikut ini adalah contoh yang namanya multiple unit. Ini adalah contoh bagaimana dari suatu tebu ya menjadi sebuah gula. Ya, di sini ada gula.
Jadi dari suatu tebu yang dari perkebunan gitu ya, kemudian dipotong-potong, kemudian di sini digiling, ya tebunya digiling, sehingga akan dapat ampasnya dan juga akan dapat niranya. Jadi kayak tebu pertama dipotong-potong, setelah dipotong-potong kita giling di sini berkali-kali ya penggilingannya. Kenapa kok berkali-kali? Karena ya supaya untuk memaksimalkan atau mengefisienkan. Jadi semuanya dipastikan supaya semua tebu itu niranya terambil semua. Sehingga di sini ada ampasnya. Kemudian niranya, di sini niranya akan diproses lebih lanjut. Ya, niranya akan diproses lebih lanjut. Kemudian di sini ada beberapa tahap, ada tahap defaktor, ada tahap sulfifaktor, kemudian di sini ada tahap di sini PP ini adalah kayak di suatu reaksi atau reaktor pada suhu tertentu, yang di sini suhunya adalah 70 derajat, kemudian di sini suhunya adalah 105, dia masuk ke expander, kemudian masuk ke clarifier, kemudian masuk ke reaktor lagi, kemudian masuk ke evaporator untuk diuapkan kandungan airnya, ya. Yang mana di sini ada 4 evaporator supaya untuk mengefisienkan juga, sehingga akan didapat nira yang kental. Jadi mungkin di sini tadi niranya itu ada masih kandungan airnya gitu. Nah, sehingga kita ingin menghilangkan kandungan airnya yaitu dengan evaporator. Kemudian di sini setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya di sini, sehingga nanti akan didapatkan yang namanya di sini ada gula. Terus kemudian gulanya nanti dikeringkan sehingga akan kemudian baru bisa disimpan di bin atau di tangki penyimpanan, baru kemudian dikarung atau di pack-pack gitu. Nah, di sini ada hasil sampingnya berupa tetes, kemudian ada nira tipis, ini bisa dikembalikan lagi atau di-recycle, terus kemudian ada hasil samping berupa blotong. Nah, ini adalah hasil-hasil dari yang namanya proses industri gula. Kita di sini hanya perlu mengetahui apa sih yang perlu kita ketahui di gambar yang rumit ini, di gambar yang diagram multiple unit untuk pabrik gula ini, kita ingin mengetahui bahwa di sini ada namanya proses recycle. Jadi di sini nira tipisnya dikembalikan lagi ke peti nira mentah. Ini namanya proses recycle. Terus kemudian ada yang namanya, ini kan ada mixing ya, ada titik mixing setelah di recycle, kemudian ada titik mixing. Ini adalah titik-titik yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya di tahap multiple unit itu akan ada yang namanya, pasti ada yang namanya recycle, kemudian ada yang namanya, di sini ada yang namanya bypass dan purge atau purging ya. Nah, di sini yang di recycle misalnya ini ada yang nira tipis. Nah, ini yang akan kita bahas di sini bahwa ada yang namanya recycle, bypass dan purge atau purge. Nah, di recycle atau aliran recycle di sini, aliran recycle itu apa? Aliran recycle itu jadi ketika misalnya ini ya, tadi ada feed masuk ke mixer, kemudian masuk ke unit, jadi kayak dicampur lebih dahulu, masuk ke unit, misalnya unitnya berupa yang namanya evaporator, kemudian ada splitter, ya, splitter, dipisahkan, ya, dipisahkan, ada dari aliran produk, misalnya produknya ini, ya, ada produk A ini sebagian dikembalikan lagi ke mixer, sebagian sebagai suatu produk. Kenapa kok ada sebagian yang dikembalikan? Karena mungkin ada yang namanya suatu proses, jadi kayak misalnya proses A plus B menjadi C. Kan tidak mungkin seluruh A plus B ini seluruhnya 100% efisien menjadi C. Pasti misalnya hanya 80% konversinya. Yang artinya 20%-nya itu kan masih
belum terbentuk menjadi suatu produk C. Jadi di C ini atau di suatu produk itu masih ada A plus B dan juga C. C-nya 80%, A plus B-nya adalah 20%. Nah, oleh karena itu di sini biasanya itu di-recycle kembali. Jadi supaya lebih mengefisienkan, terus kemudian di-split dengan fresh feed ya, dengan feed yang murni sehingga kemudian masuk ke unit lagi dan seterusnya. Itu yang namanya proses recycle. Ya, proses recycle. Dari feed menjadi produk, kemudian sebagian produk di-recycle kembali karena tidak seluruh feed atau tidak semua bahan baku menjadi produk. Nah, kalau yang ini namanya bypass stream. Apa perbedaannya dengan produk? Dengan recycle, kalau recycle itu dari produk kembali ke aliran yang awal. Kalau bypass stream, di sini jadi kalau di sini ada splitter ya, dari awal itu dipisahkan, kayak misalnya proses awal ini ada proses pemisahan terlebih dahulu, terus kemudian ada yang langsung dibawa ke mixer, ada yang sebagian diproses dulu di unit, baru dibawa ke mixer, baru dicampur dengan aliran yang ada di splitter. Misalnya di sini ada komponen A plus B, ya. Kemudian di A plus B ini ada yang sebagian langsung masuk ke mixer, jadi misalnya 10% langsung masuk ke mixer, 90%-nya diproses dulu di unit, kemudian baru bertemu di mixer. Nah, ini yang namanya bypass stream. Jadi dari aliran feed, kalau recycle dari aliran produk, kalau bypass itu dari aliran feed. Sementara kalau purge itu adalah jadi kayak yang tadi di recycle ini, kalau misalnya terus-menerus di recycle, lama-kelamaan yang ada adalah mengalami suatu titik yang namanya titik jenuh. Nah, untuk menghilangkan titik jenuh itu, ketika sudah selang waktu tertentu akan ada yang dibuang. Jadi alirannya ini yang seharusnya di recycle itu dibuang. Jadi purge ini adalah buangan dari yang namanya aliran recycle ini. Itu ya. Itu yang membedakan antara recycle, bypass, sama purge. Nah, ketiga aliran ini itu adalah aliran yang biasanya ditemui di dalam multiple unit. Tidak selalu ada, tetapi biasanya ada. Dan kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi-definisinya, sehingga kalau misalnya kita nanti dapat soal, misalnya nanti soalnya ada bilang kalau misalnya fit-nya di bypass, kita bisa menggambarkannya gampang. Jadi dari soal, kita tahu kalau misalnya di bypass, berarti gambarnya akan jadi seperti ini. Kalau di recycle, gambarnya akan jadi seperti ini. Atau misalnya ada dari aliran recycle itu ada yang dibuang, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, itu adalah definisi-definisi dari aliran multiple unit yang perlu kita ketahui. Kemudian berikutnya kita perlu membuat yang namanya boundary system. Boundary system ini tujuannya itu adalah untuk membuat batasan-batasan sistem mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi boundary system ini akan dibuat dalam garis putus-putus yang membatasi sistem yang ditinjau. Boundary system dapat diletakkan dimanapun sesuai dengan tujuan. Kita dapat menggambar boundary system untuk proses secara keseluruhan atau per unit proses. Nah, mungkin akan lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Misalnya ini ada 2 unit ya, ada 2 unit. Aliran feed-nya berupa aliran S dan D, dan juga kemudian di sini ada aliran water atau W. Ada SD masuk ke unit, kemudian ada aliran water. Terus kemudian masuk ke unit 2, kemudian W dan D-nya menuju produk bawah, kemudian S dan D ini keluar sebagai produk sampingnya sini. Ada produk bawah dan produk sampingnya. Atau mungkin ini ada produk bawah, yang ini produk utamanya, misalnya gitu ya. Nah, di sini tidak ada yang namanya recycle, ataupun bypass, ataupun purge. Jadi,
di sini hanya ada suatu unit biasa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dalam suatu aliran multiple unit tidak selalu ada recycle dan kawan-kawannya itu, tapi biasanya ada juga, gitu ya. Kalau ini tidak ada, kasusnya ini tidak ada. Jadi ini ada 2 unit. Dari 2 unit ini kita membuat suatu batasan. Misalnya kita buat batasan dengan garis putus-putus. Kenapa kok kita perlu membuat batasan? Ini untuk mempermudah perhitungan dari variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabel-variabel yang ingin ditanyakan. Nah, kalau misalnya kita buat batasan seperti ini adalah batasan secara overall atau secara keseluruhan. Jadi dari aliran in sampai ke aliran out. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, alirannya seperti ini, aliran in-nya yang mana? Ya aliran sini SD, aliran V ini sebagai aliran in. Aliran out-nya yang mana? Yang SD dan juga WD. Nah, aliran out yang di dalam sini ini tidak perlu diperhatikan karena kita hanya meninjau boundary-nya adalah secara keseluruhan. Tuh. Nah, kalau misalnya kita meninjaunya per unit, jadi ini ada unit 1, ini ada unit 2. Kita tinjau dari unit 1. Aliran inputnya yang mana? SD dan juga W. Aliran outputnya itu adalah aliran di sini. Ini nggak tahu apa ini aliran apa, ini nggak tahu kita komposisinya apa. Ini sebagai aliran output yang akan kita cari. Misalnya gitu ya. Terus kemudian di unit 2. Aliran inputnya yang mana? Ya aliran input adalah aliran out sama dengan aliran output dari unit 1. Bukan SD dan V lagi, tetapi adalah aliran output di unit 1. Nah, ini masuk ke unit 2. Dan outputnya ada WD dan juga SD. Nah, ini sebagai boundary unit 2. Jadi kita perlu yang namanya membuat batasan, supaya kita tahu kita mengerjakan secara keseluruhan terlebih dahulu, atau unit 1 dulu, atau unit 2 dulu. Itu ya, itu yang perlu kita perhatikan di sini. Itu gunanya yang namanya boundary system. Nah, ini kita perhatikan lagi. Tadi ada unit 1, ada unit 2. Di sini ada feed, ya, ada feed yang masuk, terus kemudian ada feed 1, kemudian ada feed 2. Jadi feed 1-nya ini adalah tadi S dan D, feed 2-nya adalah W. Mereka bercampur ya dalam satu aliran, ini kan ada 2 aliran, terus kemudian bercampur menjadi masuk ke unit 1. Ya, ada aliran 1, ada feed 1, ada feed 2 masuk ke unit 1. Kemudian akan dihasilkan produk 1. Ini misalnya gini ya, ini ada produk 1. Kemudian di sini ada produk 2. Produk 2 masuk ke unit 2. Kemudian di sini ada ditambahkan feed 3. Misalnya ditambahkan lagi water atau tambahkan something semacam katalis atau produk lain gitu ya. Masuk ke unit 2. Kemudian keluar sebagai produk 3. Nah, kita langkah awal ini tidak ada yang namanya aliran recycle. Jadi ada unit biasa. Langkah awal kita membuat yang namanya boundary. Setelah kita mengetahui seperti ini, kita buat boundary-nya terlebih dahulu. Boundary-nya bisa digambarkan sebagai berikut. Boundary overall, yaitu titik-titik garis A ini, lingkaran A. Ini adalah secara keseluruhan, overall. Nah, yang mana sistem adalah bagian manapun dari proses yang dapat dimasukkan dalam kotak hipotesis atau batasan. Bisa jadi keseluruhan proses atau overall, yaitu yang A ini, ya, secara keseluruhan ini, atau per unit, ya, unit 1 atau unit 2, atau titik di mana adanya aliran itu bertemu atau bergabung. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, kemudian titik A atau batasan atau boundary secara overall. Nah, di sini boundary secara overall ada aliran input, atau secara overall itu kan garis titik-titik yang A. Nah, kalau garis titik-titik yang A, kita abaikan dulu apa yang ada di dalamnya ya. Kita lihat dulu yang feed
yang aliran inputnya apa aja? Ada feed 1, ada feed 2. Aliran outputnya ada apa saja? Ada produk 1, produk 2, dan juga produk 3. Oh ya, di sini ada aliran input yang feed 3. Kemudian neraca A dianggap neraca keseluruhan, aliran internal tidak akan dimasukkan dalam neraca. Jadi aliran yang ada di dalam sini tidak perlu dimasukkan di dalam neracanya. Hanya yang ada di eksternal saja, yang ada di luarnya saja, itu yang perlu dimasukkan sebagai batasan secara overall. Titik B. Titik B di sini berarti aliran inputnya ada feed 1 dan juga feed 2. Kemudian produknya ya ini, yang aliran yang keluar di sini. Itu ada di satu produk. Kemudian ada titik C atau di unit 1. Aliran inputnya apa? Aliran inputnya ya gabungan dari feed 1 dan feed 2 ini tadi, yang sudah masuk sudah jadi satu di sini. Kemudian jadi satu masuk ke unit 1 ini sebagai aliran inputnya, bukan lagi feed 1, feed 2, tetapi ya sudah gabungan di sini. Produknya ada produk 1 yang keluar ke sini, dan ada produk 2 yang mengalir ke unit 2. Jadi ada produk 1, ada produk 2. Jadi mungkin di sini tuh maksudnya ada yang di unit 1 ini mungkin misalnya unitnya berupa separator gitu ya, atau distilasi gitu ya. Yang aliran atas misalnya distilasi aliran atas yang lanjut ke unit 2, aliran bawahnya sebagai produk 1, misalnya seperti itu. Jadi ini sebagai produk 1, kemudian ada sebagai produk 2. Titik D. Titik D ini adalah pemisahan internal. Nah, di sini ada satu input dan juga ada 2 produk. Jadi kayak misalnya di sini masuk ke sini, ada yang keluar langsung sebagai produk, ada yang sebagian lanjut ke unit 2, saya gitu. Titik E adalah unit 2, jadi yang masuk adalah yang di sini, yang keluar dan juga feed 3, yang keluar adalah produk 3. Ini adalah bagaimana cara-cara kita membuat suatu batasan. Jadi mungkin nanti kalau ada suatu soal ya, kita dapat soal, kita langkah pertama adalah menggambarkan soal itu. Jadi dari soal, dari kata-kata kita buat menjadi suatu gambar. Terus kemudian setelah kita gambarkan suatu diagram tersebut, ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Seperti saya lanjutkan kembali. Ya. Saya lanjutkan kembali. Jadi ketika dapat soal, kita gambarkan soal tersebut, terus kemudian nanti kita buat suatu yang namanya batasan-batasan di sini. Kita mau membuat batasan secara overall atau per unit atau per titik pencampuran di situ. Mungkin nanti akan lebih jelas ketika kita udah dapat yang namanya soal. Misalnya yang ini, kita buat batasan feed-nya itu adalah di sini. Kemudian output-nya adalah di sini. Nah, ini batasan untuk unit satunya sebagai berikut. Jadi feed-nya ini nanti aliran input-nya bukan titik pencampurannya, tetapi feed-nya adalah feed 1 dan juga feed 2. Terus kemudian misalnya ini juga output-nya bukan yang ini kan kalau ini output-nya hanya sebatas di sini ya. Kalau ini output-nya sampai ke aliran sini, jadi tidak ada output-nya ada sampai ke produk 2 ini.
Ini yang perlu kita perhatikan dalam membuat yang namanya batasan-batasan. Nah, untuk lebih jelas, silakan dibuka di example 4.41. Nah, ini di example 4.41 itu ada suatu unit yang mana di dalam unit tersebut disuruh kita memberikan yang namanya melabeli flowchart-nya ini. Yang mana di sini ada komponennya adalah komponen A dan juga komponen B. Nah, terus kemudian kita disuruh melabeli dari ini. Jadi diketahui laju alir massa 100 kg per hour mengandung 50% kilogram A dan 50% kilogram B. Sehingga diperoleh gambar langkah awalnya adalah fit-nya adalah sebagai berikut. Terus masuk ke unit 1 ya, unit 1 ini kemudian dihasilkan produknya 40 kg per hour, kemudian dengan komposisi berikut. Kemudian sebagiannya lagi lanjut ke unit 2, yang mana sebelum masuk ke unit 2, itu ada pencampuran dengan 30 kg per hour yang mengandung 30% kilogram A dan 70% kilogram B. Dicampur sini masuk ke unit 2, kemudian ada aliran output yang 30 kg per hour dengan komposisi 60% A, 40% B, dan juga aliran 3. Nah, ini di aliran 1, 2, dan 3, ini data-datanya tidak kita ketahui. Pertama, kita buat yang namanya boundary-nya terlebih dahulu. Kita buat boundary, ini adalah unit 1, ini unit 2, titik pencampuran, dan overall. Itu ya. Tadi unit 1, unit 2, titik pencampuran, dan overall. Di titik pencampuran di sini, kita buat yang tidak diketahui adalah M1, X1, di mana X2-nya itu adalah 1 min X1. Titik 2 ada M2, X2, di sini 1 min X2. M3, X3, dan 1 min X3. Untuk penyelesaian neraca massa pada sistem multi-unit, prosedur perhitungan neraca massa pada sistem multi-unit secara prinsip sama dengan sistem tunggal atau satu unit. Perbedaannya, kemungkinan besar Anda harus menyusun neraca pada setiap subsistem atau unit-unit yang ada atau gabungan unit, tergantung pada boundary yang Anda pilih untuk menentukan variabel proses yang belum diketahui. Jadi kenapa sih kita harus membuat boundary? Kenapa kita nggak bisa langsung mengerjakannya? Kalau kita langsung mengerjakannya, kita akan kesulitan sendiri. Mau mulai dari mana? Kan unitnya ada 2. Kalau 1 kan ya enak aja, in sama dengan out gitu ya. Kalau ada 2 gitu ya, kita mau mulai dari mana? Terus kita bingung untuk memasukkan variabel-variabelnya. Maka dari itu kita perlu menentukan yang namanya batasan sistem, supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Supaya kita ketika melakukan nanti perhitungan, kita tahu langkah-langkahnya harus dari mana. Tersusun rapi supaya semua variabel-variabel yang tidak diketahui kita bisa cari dengan mudah. Itu tujuannya membuat yang namanya boundary system. Nah, setelah kita membuat boundary system, berikutnya ngapain? Berikutnya kita hitung DOF, yaitu setiap unit atau gabungan unit dan pada overall unit. Kemudian kita mulai mengerjakan dari subsistem atau dari sistem mana yang DOF-nya 0. Ingat, yang bisa dikerjakan itu adalah yang DOF-nya 0. Kalau misalnya ada unit 1, unit 2, dan overall ada titik pencampuran 1, titik pencampuran 2, dan lain sebagainya unit-unit yang lain. Ternyata yang DOF-nya 0 itu adalah yang ada di unit 1. Berarti kita mulai berangkat mengerjakan dari boundary system yang ada di unit 1. Kalau misalnya DOF 0 itu ada di
boundary system secara overall. Berarti kita berangkat mengerjakannya adalah dari yang secara overall. Itulah tujuan kita menentukan yang namanya boundary dan DOF, supaya kita tahu, supaya kita bisa menuntun penyelesaian ini ya, supaya bisa kita tuntun, kita kerjakan secara urut, mulai dari mana? Dari unit 1, unit 2, atau dari overall, atau dari titik yang mana, itu kita nggak bingung, karena kita udah menentukan boundary, dari setiap boundary kita sudah tentukan DOF-nya, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Kemudian kita akan menyusun raca massa yang melibatkan variabel yang tidak diketahui. Paling sedikit supaya dapat diselesaikan secara beruntunan, bila tidak harus diselesaikan secara simultan. Ini tadi sudah ya, kan di 441 tujuannya hanya untuk memberi label. Nah, dari example 4.41 ini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Atau saya berikan waktu terlebih dahulu ya, 5-10 menit, silakan dikerjakan ulang ya. Yang ada di example 4.41 ini gampang ya, tapi perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana cara membuat boundary. Setelah dibuat boundary, inputnya apa, outputnya apa, itu perlu diketahui, supaya nanti bisa mudah untuk menyelesaikannya. Silakan saya berikan waktu 5-10 menit, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, atau bisa mengetikkan di kolom chat. Dikerjakan terlebih dahulu ya, example 441-nya. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan menggambar ini, baru kita bisa mencari yang namanya DOF. Nah, dari sini ya, kita sekalian sambil mengerjakan bersama saja dari unit 1 dan unit 2. Di sini kita perlu mencari yang namanya boundary dulu. Membuat batasan terlebih dahulu. Batasannya yang mana ya? Misalnya ini, saya gambarkan terlebih dahulu. Ya, di sini saya gambarkan. Gambar. Gambarnya seperti ini ya. Masuk ke unit 2.
ini. Ini ada unit 1, ini ada unit 2. Ya. Terus kemudian ini saya tulis seperti ini saja, unit 1. Ini namanya unit 2. Nah, terus kita perlu yang namanya tadi dibilang bahwa kita perlu yang membuat yang namanya boundary. Kalau boundary-nya secara overall, bagaimana membuat boundary secara overall? Seperti ini. Secara overall, berarti ya secara keseluruhan ini. Oh, ini saya ganti warnanya biar tidak bingung. Secara overall, ini adalah boundary secara overall. Ya, dari input sini sampai output. Ya, sampai outputnya di titik sini. Terus kemudian kita perlu yang namanya, kalau sudah gambar seperti ini, baru kita bisa mencari yang namanya DOF-nya. Kita bisa cari yang namanya DOF-nya. Ya, DOF-nya adalah sebagai berikut. Tadi dari gambar itu, berarti kan secara overall dari sini sampai sini ya, secara keseluruhan ini, overall-nya berarti variabel yang diketahui ada apa aja ya. Di sini kita perhatikan ya, inputnya ada di sini. Ini diketahui semua, berarti tidak ada yang tidak diketahui. Output di sini diketahui semua. Output di sini diketahui sendiri semua. Nah, output di sini yang tidak diketahui. Berarti yang tidak diketahui ada apa aja? Ada M3 dan juga ada X3. Maka variabel unknown-nya adalah 2, yaitu M3 dan juga X3. Ada 2. Equation balance-nya berapa? Ada 2, karena variabelnya adalah variabel A dan juga variabel B. Maka equation balance-nya itu adalah 2. Maka DOF-nya bisa ketemu nilainya adalah 0. Terus kemudian di sini ada yang namanya mixing point. Mixing point ya. Mixing point kita ambil yang di titik sini ya, titik sini. Titik sini itu adalah dari aliran 1, aliran 2, dan kemudian ada yang masuknya ada di sini. Ya. Inputnya apa? Aliran 1 dan yang 30 ini. Aliran 1 dan 30. Aliran outputnya adalah aliran 2 ini. Berarti variabel unknown-nya ada berapa? Ada M1, ada X1, ada M2, ada X2. Sehingga variabel unknown-nya ada 4. Equation balance-nya tetap 2. Sehingga di mixing point ini kita hanya DOF-nya adalah 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita nggak bisa menyelesaikan berangkat dari mixing point. Kalau dari overall dulu bisa, karena DOF-nya adalah 0. Berikutnya adalah unit 1. Di unit 1, variabel unknown-nya ada M1 dan X1. Equation balance-nya 2, sehingga 0. Unit 2 juga demikian. Ya, M2, X2, M3, X3 yang tidak diketahui, berarti ada 4. Equation balance-nya tetap 2, sehingga unit 2 DOF-nya adalah 2. Kemudian di sini ada mixing point juga. Mixing point di sini ya. Mixing point di sini tadi ya, yang ini tadi yang di sini tadi kan tadinya tidak diketahui ya. Nah, tetapi setelah semuanya bisa dicari sehingga mixing point-nya bisa 0, sehingga kita bisa dapat M2 dan juga X2.
Maksudnya apa? Di sini kan awalnya mixing point-nya adalah 2, ya. Awal di sini mixing point-nya adalah 2. Terus kemudian setelah kita nyari, kan kalau mixing point awalnya adalah 2, DOF-nya, kita cari dulu dari overall. Dari overall kita bisa menemukan M3 dan juga X3. Dari overall sini kita bisa menemukan yang namanya M3 dan juga X3. Terus kemudian dari unit 1 kita bisa dapat M1 dan juga X1. Sehingga yang ada di mixing point sini, kalau M1 X1 diketahui, ini diketahui, jadi variabel analnya tinggal M2 X2, kemudian equation balance-nya 2, sehingga kita bisa cari M2 dan X2. Jadi kita, kalau misalnya ditanya adalah, tentukan M1, X1, M2, X2, M3, dan X3. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kita tahu dari DOF yang 0, dari overall dulu, terus ke unit 1, baru ke mixing point. Ini untuk mengerjakan variabel-variabel yang tidak diketahui. Terus kemudian kita buat dulu, tadi kan sudah diketahui ya, bahwa berangkatnya adalah dari overall unit. Kita buat dulu neraca massa totalnya. Dilihat dari sini dulu ya, overall unit in sama dengan out. Ingat, in sama dengan out. Ya. Neraca massa total di unit overall. Berarti yang input ada apa aja? Ada 100 plus 30. Yang output ada apa aja? Ada 40, 30, dan M3. Sehingga dari situ kita bisa dapat nilai M3-nya. Kemudian, neraca massa komponen A total atau di unit overall. Neraca massa A di unit overall. Yang A apa aja di sini? Ini ada A-nya nggak ada, berarti 0,5 kali 100, 0,9 kali 4, yang in dulu ya, 0,5 kali 100, kemudian ada apa aja? 0,3 kali 30. Outputnya 0,9 kali 40, 0,6 kali 30, dan X3 kali M3. Ini kita tuliskan di sini. M3 yang tadi sudah didapat, sehingga kita bisa dapat X3. Dari sini kita bisa dapat lagi 1 minus X3. Kemudian neraca massa total di unit 1. Jadi gini ya cara mengerjakannya. Kita tulis dulu neraca massa, unitnya apa? Overall. Neraca massa komponennya apa? Unitnya apa? Overall atau total. Neraca massa total untuk unit 1. Neraca massa komponen A untuk unit 1. Jadi neraca massa, terus total atau per komponen, terus unitnya apa. Ini kurang tulisannya, unitnya adalah overall ya. Ini overall. Terus di unit 1. Unit 1 kita perhatikan unit 1 saja. Inputnya ada 100 aja, outputnya ada 40 plus M1. Otomatis kita bisa dapat M1-nya, terus komponen A-nya kita bisa cari, sehingga kita bisa dapat X1-nya, dan 1 minus X1. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, kita lanjut ke mixing point. Tadi kan selanjutnya adalah cari M2 di mixing point. Di sini, inputnya ada M1 plus 30, outputnya ada M2. M1-nya tadi kita bisa peroleh dari unit 1, sehingga M1-nya diketahui, M2-nya bisa dapat, kemudian masukkan neraca massa komponen A di mixing point, kita bisa dapat X2 dan 1 min X2-nya. Kenapa kok neraca massa A? Kenapa nggak neraca massa B? Ya bebas, kalau mau nyari dari neraca massa B juga bisa. Tapi kita harus perhatikan juga
komposisi-komposisinya ini harus tepat, ya. Dari sini apa ada yang ingin ditanyakan dulu dari example 441? Ini yang basic sekali dan harus dipahami terlebih dahulu. Silakan dipahami terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Apakah sudah jelas untuk example 441-nya? Kelihatannya sudah jelas, Bu. Sudah ya? Baik. Jika sudah jelas, saya lanjutkan lagi ke example yang berikutnya. Berikutnya ada di example 4.42. Di sini ada suatu proses, ya, ada suatu campuran yang mana mengandung 50% aseton dan 50% air. Ini berat WT ini berarti 50%, nanti satuannya adalah kilogram aseton per kilogram, 0,5 kilogram water per kilogram, gitu ya. Dipisahkan menjadi dua aliran, terus kemudian diekstraksi aseton dari airnya menjadi metil isobutil keton atau MIBK. Nah, di sini yang mana asetonnya ini mendekati immiscible dengan water. Nah, terus kemudian disuruh membuat suatu suatu term yang mana menggunakan reference to liquid extraction process. Nah, yang mana prosesnya ditunjukkan di halaman 107 Felder. Ada di textbook di halaman 107 prosesnya. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi dari soal, gambarnya sudah disediakan sebagai berikut. Jadi di sini ada input mengandung 50% aseton dan 50% water. Kemudian ada solvent, solventnya adalah M, masuk ke mixer. Kemudian ada settler. Nah, dipisahkan rafinat 1 mostly water dan juga air, masuk ke mixer, campur lagi dengan solvent, kemudian di settler menjadi rafinat yang 2, tadi kan ada rafinat 1, rafinat 2, dengan komposisi 93,1% water dan beberapa M dan A. Ekstraknya di sini bergabung dengan ekstrak di settler pertama. Di sini ekstrak dari settler ini mengandung mostly M dan A. Ekstrak yang 2 ini mostly M dan beberapa A dan W bercampur jadi satu, combine ekstrak, yang mana setelah combine ternyata most of A in fit. Dan juga ada M-nya. Kemudian masuk ke kolom distilasi,
Sehingga menjadi ada dua produk, produk atas dan produk bawah. Produk atasnya mengandung 97% A, 2% M, dan 1% water. Produk bawahnya recover solvent. Jadi mostly M, beberapa A, dan juga W. M ini tadi adalah MIBK atau solventnya tadi. Nah, dari mixer dan juga settler ini di sini digambarkan menjadi satu, yaitu yang namanya ekstraktor. Ya, mixer dan settler digambar menjadi satu yang namanya ekstraktor. Kebayang ya? Kemudian mixer dan settler jadi satu, ekstraktor. Inputnya asumsinya masanya adalah 100 kg, 0,5 A, 0,5 W masuk ekstraktor. Solventnya juga 100 kita asumsi. Terus masuk ke sini. Kemudian yang keluar, ini tadi ya, keluar. Settler yang keluar masuk ke mixer 2 sini, ini kan sebagai rafinat yang mana mostly W dan A. Nah, di sini ada MA2, kemudian satuannya kilogram A, terus ini ada MM2 atau massa dari solvent 2, satuannya kilogram N, massa dari water 2, satuannya adalah kilogram W. Sementara ekstraknya untuk masuk ke kolom distilasi ini ada M1 yang terdiri dari 0,275 kg A per kilogram, sehingga XM1-nya itu adalah 0,2725 minus XM1. Ini maksudnya apa sih, Bu? Gitu ya. Di sini diketahui dari soal bahwa yang keluar dari ekstraktor ini mengandung 0,275 kg A. Solventnya berapa? Kita tulis fraksi solvent 1, fraksi M1. Satuannya adalah kilogram M per kilogram. Waternya berapa? Berarti kan 1 minus 0,275 itu adalah 0,725 minus XM1. Kenapa kok 1 minus ini kurang ini gitu? Karena kalau fraksi di total semua, ingat tadi yang saya bilang, fraksi kalau di total semua harus 1. Maka 1 minus 0,275 sama dengan 0,725 minus XM1 sebagai kilogram water per kilogram. Lanjut ke sini ke ekstraktor yang kedua, 75 kg M masuk sebagai solvent, outputnya dengan komposisi sebagai berikut. Nah, yang sebagai ekstraknya, ini sebagai rafinatnya, ekstraknya ya, rafinatnya ya udah rafinat 2. Ini datanya sudah diketahui. Terus kemudian yang keluar di sini M3-nya, ya, M3-nya dengan komposisi sebagai berikut, bercampur dengan M1 sebagai M4. Ya, ada M1, ada M3 bercampur sebagai M4. Yang komposisi sebagai berikut, masuk ke kolam distilasi, dipisahkan yang atas sebagai M5, yang bawah sebagai M6. Ingat pelabelan di sini sangat menentukan dan sangat penting. Jadi kita perlu menentukan dulu pertama, aliran satunya yang mana? Misalnya aliran 1 di sini, aliran 2, 3, 4, 5, dan 6. Langkah yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya itu adalah massa saja, maka tinggal 100 saja. Tapi kalau misalnya sudah dikalikan dengan fraksinya, maka di sini satuannya adalah atau notasinya adalah MA2, satuannya adalah kilogram A. Kalau belum dikalikan dengan fraksinya, berarti di sini adalah M2. Terus nanti ada XA2, XM2, XW2. Satuannya ya kilogram A per kilogram atau satuannya persen. Seperti ini kan M3 kilogram. Fraksinya kilogram per kilogram. Kalau ini sudah dikalikan dengan fraksinya, jadi tinggal kilogram A, kilogram M, kilogram W, gitu. Dan seterusnya. Ini adalah notasi-notasi yang perlu diperhatikan ketika memberi label suatu unit atau suatu
aliran. Dari sini, langkah awal kalau ada multi unit kita nggak tahu kita harus ngerjain dari mana dulu. Kita buat secara overall terlebih dahulu atau mixing point terlebih dahulu atau bagaimana. Yang namanya membuat boundary tidak ada yang salah, semuanya itu bisa dikatakan benar. Jadi kita tergantung mau membuat boundary dari mana. Asalkan boundary tersebut bisa kita pertanggungjawabkan perhitungannya. Kalau misalnya kita buat boundary-nya sebagai berikut, kita perlu memperhatikan dengan benar mana yang in, mana yang out. Jangan sampai kita membuat boundary seperti ini, kita hanya memperhatikan di ekstraktor 1 saja. Ya harus konsisten. Kalau misalnya kita buat boundary secara overall dari ekstraktor 1 sampai ekstraktor 2, maka nanti penyelesaian DOF-nya ataupun penyelesaian neracanya harus konsisten gitu ya. Atau misalnya kita buat boundary di sini. Atau di distilasi kolom. Ini nanti perlu konsisten. Berikutnya, penyelesaiannya adalah nah ini tadi ya gambarnya sebagai berikut. Terus kemudian yang saya bilang mixer sama settlernya bergabung menjadi ekstraktor 1. Penyelesaiannya tadi kita mau membuat boundary-nya yaitu dari ekstraktor 1 ini dulu. Ekstraktor 1 sampai ke ekstraktor 2. Boundary-nya itu adalah sebagai berikut, ekstraktor 1 sampai ekstraktor 2. Nah, ini belum saya hitung DOF-nya. Kita hitung dulu ya bersama-sama DOF-nya. Ekstraktor 1, ekstraktor 2. Kita gambar dulu. Kita gambar terlebih dahulu. Ini ekstraktor 1. Ini ekstraktor 2. Terus kemudian kita buat alirannya. Kita buat alirannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita masukkan data-datanya. Di sini ada datanya yang diketahui 100 kg. 100 kg. Terus 0,5 kilogram A per kilogram. Terus ada 0,5 kilogram W per kilogram. Ini data-data di sini. Data yang solvennya ini diketahui tadi 100 kilogram M. Yang di sini 75 kilogram M. Terus kemudian outputnya di sini kita diketahui terus data-datanya sebagai berikut. Kemudian outputnya di sini ditanyakan tadi adalah M1, nggak ada. Terus
Di sini diketahui bahwa XA1-nya itu adalah 0,275. Terus kita perlu cari XM1, ini nggak tahu berapa kilogram M per kilogram. Terus kita nggak tahu juga XW1, saya bilang tadi 1 min 0,275 min XM1. Sehingga kita bisa simpulkan XW1 itu adalah 0,725 min XM1. Satuannya adalah kilogram W per kilogram. Terus kemudian di sini kita ditanya M3. Terus kemudian 0,09. Ini data-data yang diketahui. Untuk yang sistem ini, boundary yang ini adalah data-data yang diketahui. Sehingga kita cari dulu DOF-nya ya. DOF-nya bagaimana? DOF-nya, variabel unknown-nya. Unknown-nya berapa? Ada berapa di sini? Saya lingkarin. Variabel unknown-nya ada 1. Terus ini ya. 2. 3. Berarti variabel unknown-nya di sini adalah 3. Yang mana ada M1, M1, XM1, N3. Kenapa XW1 tidak dimasukkan sebagai variabel unknown? Karena saya anggap di sini tidak ada relasi lainnya ya, jadi supaya tidak boleh ditulis. Kalau ditulis berarti nanti kita perlu menuliskan variabel lain, tapi kalau tidak ditulis juga nggak apa-apa. Terus ada yang namanya konsistensi, jadi perlu diperhatikan mau ditulis ataupun tidak. Terus kemudian equation independennya itu ada 3 juga, ada variabel A, W, M, dan W. Sehingga kita bisa dapatkan nilai DOF-nya adalah 3 min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini 3 min 3 sama dengan 0. Berarti udah dapat ya bahwa dari sini bisa dikerjakan terlebih dahulu. Langkah pengerjaannya gimana? Langkah pengerjaannya ini ya. Dari sini sudah dapat, terus kemudian kita yang namanya perlu buat, tadi saya bilang ya, di sini. Ini saya gariskan. Kita buat dulu yang namanya neraca massa ya. Pertama kita tuliskan dulu ya. Saya bilang tadi, kita pertama harus perlu ditulis neraca massa total. Unitnya apa? Unit overall ekstraktor ya. Overall ekstraktor. Bagaimana? In-nya apa aja? In-nya ya, di sini saya ini dulu gambarkan. In-nya ada apa saja sih in-nya di sini? In-nya. Ini in. Ini in. Ini sebagai in.
Output-nya ada apa saja? Output-nya ada ini, dan ada ini. Sehingga kita bisa tuliskan inputnya ada 100 plus 100 plus 75 sama dengan outputnya ada M1 plus M3 plus 3,1. Jadi dari sini kita bisa dapat M1 plus M3 sama dengan berapa? Ini kita hitung dulu, M1 plus M3-nya sama dengan 231,9. Ini sebagai persamaan 1. Kita tuliskan sebagai persamaan 1. Karena ini belum selesai ya. Ini belum selesai, ini sebagai persamaan 1. Ini sebagai persamaan 1. Terus kemudian di sini kita buat lagi neraca massa. Komponennya apa? Komponen A misalnya. Komponen A di overall ekstraktor. Berarti ya 0,5 kali 100. Terus ini ada A-nya nggak? Ini nggak ada, ini nggak ada A-nya. Berarti A-nya hanya 0,5 kali 100 ini aja inputnya. Outputnya ada apa? Ada M1 kali XA1-nya ada 0,275. Di sini ada M3 kali 0,09 plus 43,1 kali 0,053. Dari sini kita bisa dapat nilai M1-nya berapa. Ini silakan dihitung ya. M1-nya berapa? Satunya ketemunya 145 kg. Jadi kalau saya ya, nanti silakan dihitung apakah benar apa sama atau tidak. Selanjutnya, dari sini ya, kita inputkan masuk ke persamaan 1 sehingga kita bisa dapat kan tadi M1 plus M3 sama dengan 23,1 ya. 231,9 berarti M3-nya sama dengan 231,9 kurangi M1 bisa dapat M3-nya adalah sekian. Ya. Ini saya tuliskan subs M1 ke ini tuh adalah hasil dari sini. Ini saya lupa, nanti mungkin biar nggak bingung. M3 ini adalah hasil dari substitusi M1 ke persamaan 1. Nih. Terus kemudian setelah dapat M3 ini selesai, berarti kan M1 udah dapet nih, ya. M1 dapet, M3 dapet. Berarti yang belum adalah XM1-nya. Gimana cara cari XM1-nya? Kita cari dari neraca massa M overall ekstraktor. Berarti yang M adalah yang input di sini apa aja? 100 plus 75 sama dengan outputnya ada apa saja? Di sini ada XM1. Berarti kan M1-nya udah dapet ya. M1 kali XM1 plus M3 kali 0,88
plus 43,1 kali 0,016. Nah, tadi M1 udah ada, M3 ada, sehingga kita bisa dapat XM1-nya berapa. Sini saya dapatnya 0,675 kg M per kilo. Jadi 1 min XM1 sama dengan bisa dapat 0, jadi kan 1 min atau 0,725 ya, tadi kan 0,725 min XM1 sama dengan 0,05 kilogram W per kilogram. Ini langkah penyelesaiannya untuk yang di ekstraktor, sehingga nanti kita bisa dapatkan yang namanya ini ya. Kita bisa dapatkan XM1 dan yang ini. Jadi ini udah kejawab, M3 kejawab, dan XM1 terjawab. Dari persoalan yang penyelesaian yang ini dulu, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Tadi setelah ini ya, tadi ya penyelesaiannya udah. Terus setelah dapat neraca massa di situ, kemudian kita ingin mencari yang berikutnya adalah yang per ekstraktor. Jadi per ekstraktor 1 dan per ekstraktor 2. Jadi masuknya di sini adalah ini di sini tadi ya. Di sini tadi ini tuh ada yang namanya di sini ada M2 di sini ada MA2, MM2 dan MW2. Nah, kalau ingin mencari di sini kita pakai boundary-nya beda lagi. Bukan tadi kan kita pakai boundary-nya adalah ini ya. Yang tadi kita gunakan boundary-nya adalah overall untuk menyelesaikan variabel-variabel yang tadi. Nah, untuk menyelesaikan variabel yang ini, kita pakai boundary apa? Kita pakai boundary-nya yaitu yang ekstraktor 1. Ini sebagai boundary-nya. Jadi kita gambarkan lagi di sini. Ini ekstraktor 1-nya. Terus kemudian kita gambarkan lagi. Kenapa kok harus gambar-gambar terus? Ini saya gambar-gambar lagi supaya tidak bingung ya. Kadang kan ada yang bingung. Nanti kalau sudah terbiasa, silakan kalau mau langsung dikerjakan, nggak perlu gambar-gambar, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum terbiasa, coba dengan menggambar. Tadi 100 kg, 0,5 kg A per kilogram.
ada 0,5 kilogram W per kilogram. Terus di sini juga diketahui 100 kilogram M. Sini kita dapat M1-nya tadi. Ya, ini kita langsung masukkan aja ya. M1-nya 145 kilogram. Terus XA1-nya adalah 0,275 kilogram A per kilogram. Terus kemudian 0,675 kilogram A per kilogram, 0,675 kilogram M per kilogram, dan 0,05 kilogram W per kilogram. Nah, di sini yang tidak diketahui adalah MA2, MM2, dan MW2. Kita buat namanya boundary terlebih dahulu. Boundary yang saya buat adalah di ekstraktor 1 ini. Ini boundary-nya. Nah, DOF-nya pertama ya, ingat DOF. DOF unknown-nya, unknown variabelnya ada 3, yaitu ya MA2, MM2, dan MW2. Terus kemudian independent equation-nya atau TTSL-nya itu ada 3 juga, yaitu ada A, ada M, dan ada W. Sehingga kita bisa dapat DOF-nya adalah 0. Terus kemudian baru di sini kita bisa mengerjakannya. Nah, neraca massa, kita buat dulu neraca massa komponen A di ekstraktor 1. Gimana berarti? Tinggal 100 kali 0,5 sama dengan ya 145 kali 0,275 plus MA2. Dapat MA2-nya berapa? Terus ada neraca massa. Misalnya M di ekstraktor 1. M-nya ada 100 sama dengan 145 kemudian dikali 0,675 plus MM2. Nanti kita dapat MM2-nya berapa? Ini satuannya kilogram A, kilogram M. Terus kemudian kita bisa cari lagi neraca massa W di ekstraktor 1. Terus kali 0,5 sama dengan 145 kali 0,05 plus MW2. Sehingga kita bisa dapat MW2-nya sama dengan kilogram. Ini untuk yang di ekstraktor 1. Terus kemudian untuk yang didistilasi bagaimana? Untuk yang didistilasi, pertama sebelum ke distilasi ke mixing point dulu ya. Sebelum ke distilasi kita masuk ke mixing point di sini. Dari data-data yang sudah diketahui tadi ya, kita buat mixing point-nya di sini sama kayak tadi, in sama dengan out. Sehingga nanti kita bisa dapat MA4, MM4, dan MW4. Setelah dapat itu, baru kita masuk ke kolom distilasi. Dari kolom distilasi, ya, dari kolom distilasi ini,
kolom distilasi ini baru kita bisa menyelesaikannya. Tetapi di kolom distilasi ini kita lihat dulu ya. Kalau yang tadi di mixing point ini gampang aja ya. Ini kan cuma ada input, outputnya ada inputnya 2, outputnya ada 1 ini. Sehingga tinggal input sama dengan output. Nah, kalau yang di distilasi kolom di sini ya data-datanya sudah kita masukkan, terus ternyata di sini DOF-nya nggak 0. Ya, kita lihat A0-nya ada berapa? Ada 4. M5, MA6, MM6, dan MW6. Berarti A0-nya ada 4. Variabel independent equation-nya ada 3. DOF-nya berarti adalah 1. Berarti ini tidak bisa diselesaikan. Butuh, kalau variabelnya lebih dari 0 atau 1 itu, artinya butuh tambahan variabel sehingga bisa menyelesaikan persoalan ini. Mungkin perlu yang namanya relasi lain, atau mungkin bisa dengan asumsi, atau dengan basis, gitu ya, supaya bisa menyelesaikan yang distilasi kolom. Tetapi karena di sini tidak ada, maka distilasi kolomnya tidak bisa diselesaikan. Gitu ya. Ini sih Bu, gambarnya nggak kelihatan Bu. Oh, distilasi kolomnya belum tampil ya? Belum tampil Bu. Oke, sebentar. Oke. Ini ya, saya jelaskan lagi. Setelah kita tadi mencari dari ekstraktor 1 dan ekstraktor 2, berikutnya adalah yang di mixing point. Ya, di mixing point di sini, jadi keluaran dari ekstrak 1 dan ekstrak 2 ini berkumpul sebelum masuk ke distilasi kolom jadi 1 di sini. Terus kemudian di sini ada MA4, MM4, dan MW4. Untuk mencarinya, ini mudah saja. Sama seperti yang tadi, kita buat neraca massa A di mixing point. Inputnya apa, outputnya apa. Kita dapat MA4. Kemudian di neraca massa M di mixing point juga demikian. Inputnya apa, outputnya apa. W juga demikian, sehingga kita bisa dapat MA4, MM4, dan MW4. Ini ya. Lalu kemudian setelah masuk ini, ya setelah mixing point tadi, ini ya kita tunjukkan dulu gambar awalnya. Gambar awalnya sebagai berikut, ya. Setelah di mixing point sini, kemudian masuk ke kolom distilasi. Masuk ke kolom distilasi di sini. Kemudian outputnya ada M5 dan juga M6 ini. Ada aliran atas dan aliran bawah. Ternyata di sini DOF-nya bagaimana? DOF-nya di distilasi kolom, A6 variabelnya ada 4. M5, MA6, MM6, dan MB6. Independent equation-nya ada 3, yaitu variabel komponen A, M, dan W. Sehingga DOF-nya adalah 1. Untuk DOF 1 atau DOF kurang dari lebih dari 0, itu artinya perlu tambahan yang namanya tambahan informasi. Bisa dengan basis atau asumsi, atau bisa dengan relasi-relasi yang lain. Tapi kan di soal tidak diketahui, sehingga distilasi kolom ini tidak bisa diselesaikan. Jadi, saya gambarkan. Ini tadi distilasi kolom, terus ada input, terus ada outputnya. Nah, di sini inputnya diketahui semua. 47 kg A, komanya tidak saya tulis ya. Terus kemudian 174 kg M dan 9 kg W. Misalnya demikian ya. Ini misalnya ya, komanya tidak saya tulis. Ini ada N5, terus 0,97, 0,02, dan 0,01.
Sini ada M6. Itu ada MA6, MM6, dan MW6. Nah, terus kemudian kita buat DOF. Ini DOF. Unknown-nya ada 4, yaitu M5, MA6, MM6, dan MW6. Terus kemudian independent equation-nya itu ada 3. A, M, dan W. Sehingga DOF-nya adalah 4 minus 3 sama dengan 1. Atau lebih besar dari 0. Sehingga artinya perlu variabel lain atau relasi lain atau basis untuk menyelesaikannya. Untuk bisa menyelesaikannya. Ini ya. Ini adalah apa yang terjadi pada distilasi kolom. Karena di sini, di distilasi kolom ini, ada variabel-variabel yang mana DOF-nya nggak 0, berarti nggak bisa diselesaikan. Jadi tidak selalu persoalan itu selalu bisa diselesaikan. Kita perlu perhatikan dulu. Nah, kalau gini misalnya kita tambahkan ya, misalnya relasi lainnya adalah MW6, ini adalah 5% dari MM6. Mungkin seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kan masih bisa diselesaikan. Itu artinya. Karena ada variabel yang lain ini. Nah, ini untuk yang distilasi kolom. Untuk example ini, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Itu example 442. Itu ekstraktor dan distilasi kolom. Jadi untuk saya ingin izin bertanya. Jadi untuk yang tadi yang DOF-nya 1 itu basisnya kan boleh apa saja ya, Bu? Kalau misalnya DOF-nya 1 gitu. Pokoknya kita kasih basis biar bisa diselesaikan gitu ya, Bu. Ya, betul. Kalau misalnya DOF-nya tadi 1, berarti kita perlu yang namanya tambahan basis. Ya, terserah mau bagaimana basisnya, atau itu tidak bisa diselesaikan. Kalau misalnya di soal tidak ada tambahan informasi lain, itu artinya tidak bisa diselesaikan dan memerlukan basis tambahan. Kalau misalnya tidak, misalnya nih ya, di soal disuruh menyelesaikan secara keseluruhan, gitu ya. Berarti kita perlu tambahan basis, terserah basisnya apa. Misalnya mungkin M6-nya, misalnya di sini ketahui M6-nya itu 1000. Berarti kita cari dulu fraksinya atau bagaimana ya. Di sini kan bisa cari fraksinya dulu. Saya diketahui 1000, berarti kita bisa cari M5-nya, terus kita bisa cari per komponennya atau per fraksinya. Tetapi kalau misalnya di soal cuman ditanyakan apakah variabel yang tidak diketahui ini bisa diselesaikan atau tidak, dan jelaskan. Nah, misalnya seperti itu, berarti kita bisa menjelaskan bahwa di sini DOF-nya itu adalah 1, sehingga dia underspecify atau tidak bisa diselesaikan dan memerlukan basis tambahan atau informasi tambahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya seperti itu. Jadi tergantung nanti kalau dapat soal bagaimana yang ditanyakan. Jadi saya bilang, kalau dari soal, kadang di soal itu sudah ada flow diagramnya, kadang ada yang belum. Nah, di langkah awal, pokoknya flow diagram itu harus ada. Entah di soal sudah diketahui apa belum, kita harus adakan si flow diagram. Setelah itu,
kita tulis dulu variabel yang diketahui apa, variabel yang tidak diketahui apa. Terus kita buat boundary system, terus baru kita buat DOF. Terus baru kita buat kesimpulan dari DOF itu. Misalnya DOF-nya 0. Kalau DOF-nya 0, berarti misalnya di sini tadi ya, DOF-nya di sini 0. Kalau DOF-nya 0, variabel apa yang bisa kita dapatkan dari DOF 0? Misalnya M1 dan XM1 itu bisa kita peroleh. Terus kemudian baru berangkat ke distilasi kolom. Kalau DOF-nya 0, misalnya 0, ternyata 0, berarti variabel apa yang bisa kita dapatkan. Kalau misalnya DOF-nya tidak 0, atau 1, atau minus 1, atau berapapun nilainya, kita buat kesimpulannya apa. Gitu. Nah, dari situ kita baru mengetahui langkah kerja kita bagaimana. Seperti itu. Apakah Baik. sudah jelas? Baik, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, karena di sini... Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau kayak yang gini kan kasusnya berarti harusnya ditambahin basis itu kan M5 atau enggak M6 gitu ya, Bu? Iya, Harus. betul. Iya. Nah, berarti itu ngasih basisnya itu berarti nggak boleh sembarangan ya, Bu? Nggak boleh ngelebihin yang inputnya di M4 itu berarti. Oke. Nah, itu basis itu kan namanya juga yang namanya asumsi ya, atau asumsi perkiraan. Basis itu kan suatu perkiraan atau kira-kira berapa sih gitu ya. Nah, basisnya itu benar. Kita tidak boleh sembarangan memberikan yang namanya basis atau perkiraan. Kalau misalnya di sini tadi 100 misalnya ya, 100 berarti ya otomatis outputnya ya pastinya tidak melebihi dari yang namanya 100 ini. Gitu ya. Kan tidak mungkin lebih dari 100 ini gitu. Nah, berapakah basisnya ini? Itu nanti ya kita kira-kira misalnya mungkin bisa juga sama dengan 100 ya, ini juga namanya juga kilogramnya saja, nanti kan dibagi per massa, per fraksinya. Nah, atau misalnya ini basisnya 80, ini 20, misalnya seperti itu. Nah, biasanya kalau persoalan yang namanya basis gini, untuk soal-soal tertentu atau di sini, kalau di contoh soal yang ini kan tidak perlu dicari sampai selesai, cuman disuruh sampai kesimpulan. Nah, pada kenyataannya pun nanti kalau misalnya kita ada problem-problem atau misalnya ada kuis atau ujian, itu kita nggak mungkin sampai mengasumsi basis di akhir. Biasanya yang bisa dijadikan suatu basis itu biasanya yang di awal. Ya, di awal basisnya berapa itu biasanya yang ada di awal sini. Kalau misalnya suatu penyelesaian tugas akhir atau skripsi pun kita selalu membuat basisnya itu adalah yang di awal gitu. Atau misalnya pun di awalnya tidak ada. Misalnya kita ingin membuat 100 kg aseton. Kita butuh berapa kilogram awalnya ini perlu berapa kilogram. Nah, itu bisa. Jadi kayak yang namanya basis itu bisa macam-macam. Tetapi kalian nggak perlu khawatir, saya harus ngambil basis berapa ya? Saya mesti kayak gimana ya? Itu pasti ada petunjuk dari soalnya, gitu ya. Kalau misalnya seperti ini nggak ada petunjuknya, ya itu artinya tidak bisa diselesaikan, gitu. Sudah sampai di sini saja penyelesaiannya, nggak perlu dilanjutkan lagi. Yang penting adalah kalian membuat kesimpulannya udah benar, udah tepat, langkah kerjanya tepat, ya sudah itu tidak apa-apa, nggak perlu sampai kemudian saya akan membuat basis sekian-sekian, nggak perlu, cuma sampai kesimpulannya harus tepat, gitu aja. Ada lagi? Mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak perlu khawatir ya dengan yang namanya basis, bingung harus basis berapa ya, atau asumsi berapa ya, kira-kira berapa, itu nggak perlu khawatir. Karena selalu ada petunjuk dari soal, karena ini masih materi kuliah, belum suatu studi kasus yang nyata di suatu industri atau di suatu tugas akhir atau problem project gitu. Jadi ini pasti selalu ada petunjuk-petunjuknya karena kan pasti ada tetap pasti diberikan petunjuk gitu.
Nanti dengan seiring banyak latihan soal di responsi atau di problem-problem yang berikutnya, example yang lain pun nanti kalian akan menemukan polanya gitu ya. Bagaimana membuat basis, bagaimana menyimpulkan suatu persoalan, itu nanti akan dengan seiring banyaknya latihan soal pasti terbiasa. Maka dari itu saya sarankan example-example yang kita bahas hari ini silakan dikerjakan ulang, karena kadang di folder itu pembulatannya itu kalau menurut saya kadang itu tidak sesuai gitu ya. Silakan dikerjakan ulang dengan hasil yang memang kalian hitung sendiri, jadi supaya nanti kalau ujian tuh terbiasa gitu ya. Supaya nanti kalau ujian pun kalian lebih ringan belajarnya karena sudah sering latihan soal gitu. Ada lagi sebelum saya akhiri perkuliahannya? Tidak ada ya. Nanti saya akan upload materi hari ini ya. Terus kemudian kita akan bertemu lagi di minggu depan. Jika memang materi hari ini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa didiskusikan dengan asisten atau mungkin bisa tanya langsung ke saya. Sebelum saya akhiri, Santai. silakan ini ya, nyalakan videonya, saya absen terlebih dahulu. Buat baru aja. Kalau udah mepet, buat baru aja. Silakan semuanya menyalakan videonya terlebih dahulu. Sebentar. Sudah? Oke. Saya screenshot dulu di halaman yang pertama. Berikutnya, di halaman yang kedua, saya screenshot terlebih dahulu. Terakhir, di halaman yang ketiga. Oke. Sudah? Baik, terima kasih semua atas kehadirannya. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Semoga materi kuliah yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di luar jam kuliah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.